Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ba'du. Kita mulai kajian kita ya. Sesudah istirahat sejenak, kita lihat surat Hud nih, surat Hud ayat yang ke 44 nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil dhalimin. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamum sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza wasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Ini masih kelanjutan dari ceritanya Nabi Nuh bersama kaumnya. Cerita dalam Al-Quran ini, kalau cerita kan tidak ada yang mansuh ya. Kalau cerita yang mansuh berarti kan batil. Cerita itu tidak ada yang mansuh. Jadi cerita itu benar apa adanya. Al-Quran ini asdaqul hadis kitabullah. Jadi berita yang paling benar adalah kitab Allah. Sehingga kalau ada sejarah, ada cerita-cerita yang lain yang tidak sesuai dengan Al-Quran berarti batil ya. Sementara kalau cerita-cerita sekarang ini banyak yang hoax ya, sengaja untuk kadang untuk memusuhi orang, menjelek-jelekan orang atau nyanjung-nyanjung orang ya, yang tidak semestinya sering dimunculkan ya. Kalau Al-Quran, Al-Quran hak sejak turun sampai kiamat tidak berubah. Termasuk sejarah ini, sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wakila dan dikatakan ya ardu wahai bumi, abli'i ma'aki, abli'i kamu telanlah, surah sini diminum, ditelan, ma'aki
airmu, jadi air yang di atas bumi ditelan oleh bumi, meresap ke bumi. Wahai sama, dan wahai langit, akli'i, kalian tahanlah, kamu tahanlah, ya. Jadi yang air hujan deras ditahan, berhenti, tidak hujan. Wa ghidal ma, dan disurut, jadi surutlah air, airnya jadi surut, tidak banjir lagi. Wa qudiyal amr, dan sudah diselesaikan, ditetapkan alam urusan itu. Urusan ini maksudnya selesai urusan pembinasaan orang-orang kafir, penyelamatan orang-orang beriman, perkaranya sudah selesai. Wastawat alal judi, dan istawat sudah menetap atau berhenti di atas judi, gunung judi, karena di jazirah dekat Musul, wallahu alam, ya. Wakila, dan dikatakan bu'dan, jauh, atau sebagian mengatakan bu'dan ini halakan, binasa, lil qaumid dzalimin, untuk kaum yang zalim-zalim. Jadi ini sesudah berjalan sekian lama, konon kalau sebagian tafsir disebutkan setengah tahun, banjirnya ini kampul-kampul di mana, di perahu, ya. Semua tenggelam, sampai gunung-gunung tenggelam, ya. Itu selama setengah tahun. Ada memang riwayat-riwayat yang dhaif, ya, cerita-cerita yang macam-macam. Nabi Nuh ngirim apa, burung gagak terbang sana arah balik, ngirimnya merpati balik bawa apa, tanda, ya, daun zaitun sama kakinya kena apa, cara sini bledok, ya, lumpur itu, sehingga tahu kalau ini sudah mulai surut. Pak terus belum, kalau setengah tahun kan lama, iya, gitu. Jadi dilihatkan memang Nabi Nuh alaihissalam itu di dalam perahu itu mulai katanya bulan Rajab, ya, berjalan selama setengah tahun, ya, sampai tekan bulan Muharram. 10 Muharram ini yang dikenal penyelamatan baik zaman nabinya Nabi Musa, ya, selamat dari Fir'aun. Nabi Nuh apa berhentinya di ini judi, 10 Muharram diperingati dengan apa, puasa, insyaallah, ya. Islam gitu, ngajari gitu. Ada kemenangan itu, ada keberhasilan itu bukan poya-poya kayak wong-wong buat dutan jarum us mendem-mendem, tidak begitu, ya. Itu kan orang kafir, ya. Orang beriman bersyukurnya gitu, dapat kebaikan karena hidup untuk ibadah, ibadahnya ditambahi. Nah, disyukurnya gitu. Jadi bersyukur itu dalam rangka menambah ibadah. Jadi sesudah selesai gampangannya orang-orang yang mau dibinasakan sudah habis, orang-orang kafir habis. Karena di sebagian tafsir masih satu orang yang tidak jadi tenggelam, yang masih sampai tekan ini, tekan apa, pertengahan badan. Kenapa? Jadi Nabi Nuh waktu bikin perahu katanya masih ada kurang kayu satu. Ini orang bantu, masih, walaupun dia kafir membantu, ya. Sehingga dia tidak, katanya begitu, wallahu alam, ya. Itu di sebagian tafsir saja. Nah, yang jelas di sini jadi sesudah selesai pembinasaan waqudiyal amru tadi, dibinasakannya orang-orang kafir, diselamatkannya orang-orang beriman, Allah perintahkan. Karena ini tempuk dari atas dan dari bawah, air dari dalam ini nyumber, yang dari atas hujan lebat, tempuk, plus sudah, ya. Kalau Allah menurunkan balak itu dengan mudahnya, tiba-tiba hujan lebat, banjir, misalnya apa, bendungan-bendungan banjir, bus, ini kan sudah habis. Kayak dulu tahun 65 di Solo ini banjir. Karena apa? Tanggulnya jebol. Jadi air yang dari Bengawan Solo itu
tanggulnya jebol masuk ke Solo, kota Solo. Kota Solo itu emang di pinggirnya ada tanggulnya keliling. Sebelah selatan terus ke utara, sana tanggul apa namanya ada Bengawan Solo. Waktu banjir itu Masya Allah, tahun berapa itu ya? Sana ada tanggulnya double. Ini tanggul, sini dulu belum ada, kayak tanggul lagi. Sebelah timur tanggul ini masih ada, ini masih ditempati orang kadang. Itu tanggul ini tinggal kira-kira setengah meter gitu, sampai tanggul ini. Tanggulnya jebol, jangan tanya, Solo banjir. Tahun 65 itu zaman PKI, banjir. Tapi saya belum tahu Solo waktu itu. Kakak saya yang di Solo sudah mondok di Solo, ya, tahun 66 itu, ya. 65, 66. Banjir itu Masya Allah, ya sudah, Solo hampir semua banjir aja. Kalian tempat yang agak tinggi yang tidak kena banjir, yang lain banjir semua. Ya sudah, rumah-rumah tenggelam, apa namanya, dan walaupun ya sebagian sampai di lutut, sampai di perut dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau Allah sudah menurunkan itu kan sudah habis. Nah, kalau ini malah lebih dari itu ya. Jadi di kota-kota yang biasanya tidak ada air jadi banjir, gunung pun tenggelam. Maka seperti yang kemarin sudah lewat, apa namanya, anaknya Nabi Nuh dipanggil, ya bunaya irkam ma'ana, hi anakku sini. Apa jadi sa'awi ila jabalin ya sumuni minal ma'. Saya akan naik gunung selamat dari air. Jadi ya selamat dari air, dari apa ya, itu orang menggunakan akal saja. Kalau orang menggunakan akal saja ya gitu. Karena kita tidak boleh menggunakan akal doang, ya. Menggunakan iman. Selamat, kalau Allah tidak menyelamatkan, tidak akan selamat. Ini juga hati-hati ya. Kita kadang-kadang keseret kepada kesyirikan, kadang tidak merasa. Misalnya seperti contoh kecil-kecil saja. Teman sakit dikasih obat, wah terus sembuh, wah dokternya hebat, obatnya manjur, top. Yang bikin sehat obat sama dokter yang canggih itu bisa jadi syirik. Kenapa? Yang menyembuhkan Allah itu cuma perantara saja. Gitu ya. Ini kadang-kadang kita hanyut, itu kadang tidak terasa. Ini perlu kita benahi juga. Ya. Jadi sahabat gunung, misalnya wajar gunung menyelamatkan orang dari banjir, kan wajar, masuk akal maksudnya ya. Tapi kan akalnya orang tidak beriman, orang beriman tidak. Ini kalau sudah siksa Allah dimanapun habis sudah. Tidak ada banjir, nanti yang lainnya, ya. Opo angin, segala macam bisa kalau Allah turunkan. Gitu. Masalahnya gitu. Maka ini perlu kita benahi juga. Barangkali pola berpikir kita kadang-kadang masih hanyut tadi soal gitu-gitu ya, kemasukan syirik tidak terasa gitu. Jadi karena hujan ini banjirnya dari dalam tanah dan dari langit, Allah perintahkan, hei bumi, kamu surutkan, kamu telan airnya, kamu serap masuk ke bumi. Ya, sudah. Terus yang langit, hei langit, kamu berhenti, tahan airnya, jangan turun lagi. Udah, ya. Kalau Rasulullah waktu istisqa kan gitu. Ini ada istisqa belum? Belum ada. Di Solo sudah ada istisqa beberapa tempoh hari waktu itu. Ya. Dan sebagian sudah ada yang hujan. Ya. Itu karena minta hujan, minta kepada Allah. Kalau dulu di Rasulullah itu ada orang datang, ya Rasulullah, ini daerah-daerah sudah kering, binatang-binatang sudah garing, sudah mau mati ini, dan sebagainya, macam-macam laporan. Rasulullah terus waktu sholat Jumat ngadok, ya Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Belum turun dari mimbar, hujan lebat, bus hujan seminggu berdedet. Jumat berikutnya walaupun hujan lebat, Jumatan lagi datang tadi orang itu yang lainnya, ya Rasulullah, banjir di mana-mana, ya Allah, ini pun buat dihentikan. Nah, saya tetap senyum, jadi jaluk udan kayak udan bingung. Ya doa juga, ya Allah, hawalaina wala alaina, hawalaina wala alaina. Dok itu dingin dok, di atas Madinah mak belum kosong, di luar saja,
di luar Mutia masih hujan, Masya Allah. Itu ya kalau Allah yang menghendaki selesai semua, ya itu maka harus meyakini soal keberhasilan dan ketidakberhasilan itu ya serahkan saja kepada Allah. Ikhtiar ya silakan ikhtiar semaksimalnya, yang pokoknya kalau ikhtiar jangan melanggar syariat, jangan tidak masuk akal, ya sing masuk akal dan tidak melanggar syariat. Itu apa saja ya, misalnya dagang ya dagang sing halal, misalnya jangan melanggar syariat, ya ya sing masuk akal ngono lho. Aja kulak 1 sedol 50 laris yen ngono. Ya itu tidak masuk akal, jangan gitu, yang masuk akal. Itu syaratnya itu saja. Nanti ya soal berhasil dan tidak berhasil serahkan kepada Allah, itu saja. Di anak ya gitu, anaknya gitu, anak disekolahkan ya ikhtiar sing masuk akal ngene lho. Jangan melanggar syariat. Sekolahnya di mana? Sekolah dengan kafirius. Ya piye sekolah kafirius? Ya kafirnya serius. Gitu. Jangan gitu loh ya. Sekolahnya namanya enggak. Kalau tidak berhasil itu bukan soal, ya. Yang penting ikhtiarnya, saya ulangi, jangan melanggar syariat dan masuk akal, gitu saja. Akal sehat digunakan. Itu. Apalagi sudah kesehatan ya gitu. Pokoknya biasanya usaha ikhtiar yang masuk akal dan tidak melanggar syariat. Jangan malah yang dukun, ya, dan dukun ya. Kan golek pitik ireng mulus dibeleh malam Jumat. Benopo dan seterusnya ya, jangan. Ini Allah perintahkan bumi supaya menelan airnya, langit disuruh menghentikan ya, terus jadinya surut. Surutlah air itu yang konon sampai setengah tahun kurang lebih, ya, setengah tahun. Nah, kemudian berhenti di atas gunung, namanya Gunung Judi. Maka dikatakan bu'tan lil qaumidz dzalimin. Memang Allah menghendaki seperti itu. Jadi perkara sudah diselesaikan, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang kafir dibinasakan oleh Allah. Nah, terus berikutnya wa nada Nuh rabbahu. Nabi Nuh menyeru kepada Rabbnya. Faqala, berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu termasuk dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janji engkau itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau lah hakim yang paling baik, paling adil. Ini seolah-olah Nabi Nuh menyalahkan kepada Allah. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah suruh memuatkan memuat untuk kamu dan keluargamu dan orang-orang yang beriman ya. Tapi ada tambahan sebenarnya, ilaman sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang sudah lewat ketetapan untuknya, ketetapan kafir ya. Ini memang dibahas ya, kata-kata nomor inna ibni min ahli. Di belakang jawabnya apa? Qala in ya Nuh innahu laisa min ahlik. Itu bukan dari, wahai Nuh, itu sebenarnya dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Sebenarnya dia itu amalan yang tidak baik. Ini amalun ghairu sholih. Ini juga dibahas juga. Kok amalun, innahu kok amalun. Hunya kemana gitu ya. Ada yang hu mengembalikan kepada anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Kok amalun, sebagian baca katanya innahu amila ghairu sholih. Bacanya gitu. Kalau harokatnya dihapus kan bisa dibaca amila, ya. Dia beramal yang tidak baik. Ada yang mengatakan innahu, hunya bukan kepada anaknya Nabi Nuh, tetapi perbuatan Nabi Nuh, doanya Nabi Nuh. Doamu itu tidak amalan yang tidak baik. Ya. Hunya kembali kepada apa?
perkataan Nabi Nuh sebelumnya itu, inna ibni min ahli wa inna wa ta'ahak dan sebagainya. Itu perkataan kamu perkataan yang tidak baik itu, amalan yang tidak soleh. Kok tidak soleh kenapa? Ya, oh, kena wong kafir dibinasakan, anakmu kafir kok dongake gitu loh. Ya, gitu. Ini dibahas juga ya. Kayak falatas alni malaisa laka bihi ilmun, inni a'idzuka, aku menasihati kamu, antakuna minal jahilin, antakuna alla takuna ya, supaya kamu tidak menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, pertama jadi ibni ya, sebenarnya ibni min ahli, jawabnya innahu laisa min ahlik. Sebagian membawa katanya kuwi anake Nabi Nuh sing bukan, jadi asli ini bukan anak Nabi Nuh. Sebagian mengartikan begitu, nyatanya bukan ahlik ya, artinya dianggap itu anak Ramban ini. Ngerti Ramban? Anak yang bukan dari Nabi Nuh, dianggap istrinya Nabi Nuh berbuat serong gitu loh, dipahami begitu. Sebagian mengartikan begitu, cuma kalau Ibnu Abbas tidak begitu ya. Bab ini membahas masalah ahlun itu siapa. Ini kalau ini diketahui ini memang anaknya sendiri dari sulbinya Nabi Nuh sendiri. Ya, kalau dikatakan laisa min ahlik, nah tinggal ahlun diartikan apa? Ahlik maksudnya ahlul iman. Kalau ahlul iman berarti ya anakmu tenan, memang anak kandung. Sebab semua istri Nabi katanya tidak ada yang turunan Nabi, tidak ada yang serong ya, semua baik-baik, masya Allah. Sejelek apapun soal keturunan tetap katanya begitu, wallahu alam ya, di kalangan mufassir begitu ya. Jadi sebenarnya juga anakmu betul anak kamu, tetapi itu bukan dari keluargamu. Kok bukan dari keluarga? Yang dimaksud ahlun itu adalah keluarga yang beriman, menunjukkan bahwa ya, hubungan iman itu lebih dekat daripada hubungan nasab. Lalu jadi hubungan iman ya itu lebih dekat daripada hubungan nasab. Sebab apa? Toh kalau nanti misalnya sampai meninggal sekalipun ya, orang tuanya meninggal, kalau orang tuanya Islam, anaknya kafir tidak saling mewarisi, atau orang tuanya kafir, anaknya Islam tidak saling mewarisi, karena bukan ahlinya. Ya, ahlun atau kadang-kadang al, keluarga ya. Itu. Jadi sisi yang lebih dekat ya itu anak kamu, iya anak kamu, tetapi itu bukan keluarga kamu, sebab keluargamu adalah keluarga yang beriman. Itu kalau illa man sabaqa alaihil qaul, orang yang sudah lewat ketetapan bahwa dia akan masuk neraka. Gitu. Jadi kata-kata ini natanuh rabbahu rabbi inni inabni min ahli wa inna wa'dakal haq ya. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di sini innahu amalun ghairu sholih. Ya, amalan itu tidak bagus. Jadi kalau hunya dikembalikan kepada anaknya ibni, yakni Kan'an ya, itu amalannya tidak baik. Maka ada yang baca innahu amila ghairu sholih. Tapi kalau innahu amalun ghairu sholih, ya amalan tidak baik, kembalinya adalah perkataan Nabi Nuh tadi, bahwa Nabi Nuh ya Rob ya, anakku kan keluargaku, janji engkau benar, engkau sebaik-baik hakim yang paling adil. Suara tutupnya kok anak saya kok tenggelam, ini gimana ini ya? Yang salahnya di mana? Apa Allah tidak adil? Apa anaknya bukan anakku? Apa bagaimana? Masya Allah ya, itu sampai Nabi pun apa, ada kekeliruan juga. Nabi ada keliru nih, bahkan ditegur oleh Allah ya, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Ditambah lagi falatas alim malaisa laka bihi ilmun, berakhir malah minal jahilin. Wah kayak kupol
dianggap salahnya gitu, salah itu, tidak benar. Makanya kalau kita merasa sok suci, sok bener gitu, astagfirullah. Ya, janganlah Nabi ngaku keliru kok. Kadang-kadang ada ini nyimpang sedikit, ada apa namanya, wali murid kadang-kadang anak sekolah ke yang lah diberitani kok tiba-tiba marah-marah sama gurunya. Wah, guru itu tidak pantas jadi guru nih, copot wae ini. Loh, kok pinter mentong. Itu ada wali murid kadang-kadang merasa ada lagi yang anaknya apa dibilang ibu, Pak, ini anak sampean itu di sekolah ternyata diketahui mencuri, marah-marah, tidak mungkin anak saya mencuri, marah-marah ini. Ya. Oh, dikabari kok malah marah-marah. Ini kadang-kadang gitu ya, tidak paham, merasa kalau dirinya atau keluarganya jelek itu ora trimo. Ya. Ya udah, nama-nama manusia ya keliru ya biasa saja. Anaknya padahal tidak tahu juga mungkin saja ya, dia tidak tahu. Ya mestinya kan di cross check dulu bener apa salah gitu loh ya. Itu ya. Nabi Nuh ya gitu ya, ternyata masya Allah. Ya Rob, ini janji sampean kan bener, tidak pernah menyelisih. Anak saya kan keluarga saya. Kok tenggelam? Yang itu kan gitu ya. Maka oleh Allah diberitahu, Nuh itu amalan tidak baik ya, itu tidak bagus. Kenapa? Ya janji Allah tetap hak, tetap benar. Allah tidak pernah menjanjikan yang batil. Anakmu itu bukan keluargamu, sebab anakmu itu kafir. Orang kafir tidak selamat. Ya, orang kafir tidak akan apa? Selamat. Kamu memintakan selamat orang kafir itu tidak benar. Termasuk Nabi Muhammad SAW mendoakan untuk pamannya, ya Abu Thalib yang sudah berjasa besar untuk membela beliau, ya itu tidak diperkenankan oleh Allah. Demikian juga mendoakan untuk orang-orang munafik, ya Abdullah bin Ubay bin Salul juga tidak diperkenankan oleh Allah. Tidak boleh, tidak benar ya. Itu bukan keluargamu. Sebab apa? Itu amalannya tidak baik, atau doamu itu tidak baik. Kok mendoakan orang kafir biar selamat, itu bagaimana? Walaupun anakmu sendiri. Orang kafir itu mesti dibinasakan oleh Allah, janjinya begitu ya. Jadi kamu jangan sampai meminta, bertanya kepadaku yang kamu tidak punya ilmu ya. Saya nasihati biar kamu tidak jadi orang bodoh, orang hebat, orang baik kok jadi bodoh, jangan ya. Ini nasihat dari Allah Ta'ala. Ini kalau kita ambil pelajaran, Nabi pun ada pernah keliru. Kita jangan merasa apa sok hebat gitu dinasihati, jangan sampai meminta sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuan soal itu. Inilah biasa, namanya manusia ya. Makanya Nabi Nuh waktu di akhirat orang-orang datang minta syafaat pada beliau, tidak, jauh, bukan tempat saya. Iya, termasuk ini kesalahannya ini ya, meminta yang tidak punya ilmu. Ini kesalahan Nabi Nuh alaihissalam. Ini kesalahan besar. Itu sebabnya kayak gini ya bapak-bapak dan saudara, kalau kita punya anak ya, diberitahu oleh orang lain, apalagi dari segi pendidikan ya, diberitahu anaknya ada kekurangan, jangan dibantah, oh anakku do apik, jangan ya. Ya mau dikrosek boleh, krosek saja ya. Karena ini bagaimana ya, kalau sudah terbukti dengan bukti yang jelas ya, itu kan maksudnya kan maksud baik. Ayo bareng-bareng kita perbaiki biar jadi apa? Baik gitu loh ya, dibantu, jangan malah menyalahkan gurunya ya, gitu. Memang ini dalam pendidikan ya harus kerjasama antara orang tua, anak dan guru dan pendidik, ini kerjasama.
Kalau bisa kerjasama dengan baik, insya Allah berhasil. Ya. Kalau enggak, ya susah untuk berhasil. Gitu. Ini anak-anak Nabi Nuh kita begitu. Demikian juga ya kalau kita misalnya berdakwah kok ternyata tidak diterima bahkan oleh keluarganya sendiri, ya kalau kita kembalikan ke sini ya sudah. Yang penting apa? Menunaikan tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk tugasnya untuk memperbaiki, mendidik anak biar jadi baik gitu. Soal berhasil tidak berhasil dalam urusan di dunia ini bukan urusan kita. Ya. Yang penting bagaimana ikhtiar kita untuk mendidik anak gitu. Istri juga begitu, sebab ini istrinya Nabi Nuh katut disiksa oleh Allah, anaknya katut juga ya. Gitu. Sebab kalau soal jannah cari sendiri-sendiri ya, kita ini tidak bisa jaga ke suami, jaga ke istri, tidak bisa ya, tidak bisa. Sebab Nabi Muhammad SAW waktu turun ayat wa andir asiratakal akrobin itu ya, berilah peringatan ya Rasulullah, keluargamu yang dekat-dekat, panggil semua, mulai Bani Abdul Manaf, Bani sampai kepada orang-orang tertentu, Abbas paman Rasulullah sampai Fatimah putri Rasulullah, itu sampai anaknya sendiri, hei Fatimah, kamu minta kalau soal duit, soal harta minta bapak tak kasih. Ini soal jannah, soal akhirat cari sendiri. Istari anfusaki. Jadi kamu sendiri nafsaki, kamu cari sendiri, dirimu belimen sendiri, selamatkan sendiri diri kamu. Ya. La ugni angki syai'an, saya tidak bisa menjaga kamu sedikit pun. Itu soal jannah, soal neraka begitu. Ya. Jadi intinya bagaimana kita menunaikan kewajiban. Tapi kalau kita tidak menunaikan kewajiban, nanti dituntut oleh Allah. Ya. Kita punya anak, ngikuti anak sesekar pengennya, jangan, anaknya sudah tahu apa belum. Kalau memang anaknya tidak tahu, diberitahu, diarahkan sebaik mungkin, ya. Gitu. Diarahkan supaya ke jalan yang benar. Soal hasil apa tidak, serahkan kepada Allah Ta'ala. Gitu, ya. Ini Allah jelas-jelas menegur Nabi Nuh alaihissalam, ya, bahwa amalannya tidak baik. Jangan minta kepadaku barang yang tidak punya ilmu, dan bahkan dinasihati jangan sampai tergolong orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Gitu. Kemudian di ayat berikutnya ya, Qala berkata Nabi Nuh, Rabbi, wahai Rabbku, inni a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, an as'alaka, bahwa aku ini minta kepada engkau, mohon kepada engkau, ma laisa li bihi ilmun, barang yang tidak ada ilmu untukku dengannya. Jadi saya yang tidak punya ilmu ini, saya berlindung kepadamu ya Allah. Wa illa taghfirli, dan jika engkau tidak mengampuni aku ya, wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika engkau tidak taghfirli, mengampuni aku, wa tarhamni, dan tidak membelas kasihani aku, itu lanya nunut di depan ya, adalah wa illa taghfirli wa la tarhamni, ngoten lho. Wa tarhamni saja itu ya, maksudnya jika engkau tidak mengampuni dan tidak membelas kasihani aku minal khosirin, aku akan tergolong orang-orang yang rugi. Ini juga jadi pelajaran ya, jadi pelajaran. Kalau orang-orang yang baik-baik seperti Nabi Nuh ya, itu ditegur oleh Allah, tidak pernah bantah ya, tidak pernah bantah. Jadi tegur ya sudah, berlindung pada Allah, ya Rabb, gampangnya saya minta ampun, saya berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang saya tidak punya ilmu. Kalau ada saya kekeliruan, bahkan dengan tegas mengatakan wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khosirin,
Jika engkau tidak mengampuni aku, tidak membelas kasihan aku, saya termasuk orang rugi. Sehingga ini minta ampun kepada Allah, minta belas kasihan kepada Allah. Orang beriman selalu begitu, selalu merendah kepada Allah, tidak pernah merasa benar gitu. Ya, apalagi yang menegur Allah sudah. Ya, kalau yang menegur orang kan mungkin masih bisa benar bisa salah ya. Tapi kalau yang menegur Allah sudah. Sebab orang beriman, saya ulangi, wajib meyakini semua yang ditetapkan Allah itu yang terbaik ya. Walaupun tidak suka, itu terbaik sudah, apapun juga. Makanya walaupun urusan-urusan dunia, kalau yang menetapkan Allah dan Rasulnya, orang beriman tidak boleh menolak. Iya, orang beriman tidak boleh menolak, walaupun dalam urusan menikah. Ya, walaupun dalam urusan pernikahan, tidak boleh. Menikah sebenarnya kan sifatnya sifat muamalah dan dunia. Tapi kalau itu pilihan Allah, pilihan Rasul, tidak boleh ditolak. Terima. Itu orang beriman begitu. Kenapa? Ketetapan Allah yang terbaik. Tidak mungkin Allah kok nyuruh yang tidak baik, tidak ada. Ya, surah Allah mesti baik. Itu orang beriman wajib yakin begitu. Kalau tidak, berarti imannya perlu dikoreksi lagi. Gitu. Apalagi soal ketetapan yang sudah terjadi syariat, misalnya pembagian waris, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, iya, itu kan sudah pasti ya. Gitu-gitu, jangan terus ini tidak adil gini, jangan. Itu kan pikiran orang-orang kafir. Orang beriman tidak berpikir begitu. Kalau masih berpikir begitu, berarti pikirannya masih salah. Ya, kenapa laki-laki boleh menikah lebih dari 1, perempuan kok tidak boleh, misalnya? Ya, ini ketetapan Allah gitu sudah, itu yang terbaik, itu harus. Ya, kalau tidak, itu artinya masih beriman, imannya perlu dicurigai. Kenapa? Masa Allah yang maha tahu, maha adil, maha benar, maha gini salah? Kan tidak mungkin. Masalahnya gitu loh ya. Gitu. Itu berpikirnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ditegur oleh Allah, sudah berhentilah. Tapi kalau nyeger manusia saja, manusia bisa salah, bisa bahkan sekarang ini banyak orang-orang yang di sekolah tekan Timur Tengah, winter, bahasa Arab, ngericis, terus ngumpuli wong Arab, ya. Itu kadang-kadang orang ngulang bahasa Arab juga ada, ya, misalnya. Tapi dalam tanda petik disuruh dibayari oleh orang-orang kafir untuk mencelakakan umat Islam. Ada. Innalillah wa inna ilaihi. Ya yang begitu-gitu ya sudah, ngira bangsa ngomongin bangsa miring-miring gitu. Memberikan komentar misalnya soal perang Israel dan Hamas, ngomongin miring-miring. Nah, itu perlu dicurigai. Iya. Ngomongin miring itu artinya untuk tidak membela Islam maksudnya ya. Itu kan perlu dicurigai. Bisa-bisa itu orang-orang yang dalam tanda petik oleh ini apa tuh? Sama raketok, ini raketok, ini raketok, ya sama raketok, iya, karena gini-ginian saja, ya, itu perlu dicurigai, ya ada orang-orang yang begitu, ya, kan susah ketemu orang-orang begitu, tapi kalau orang-orang beriman langsung gitu, langsung minta ampun kepada Allah, ya. Ya nabi-nabi gitu, ya Nabi Adam ya begitu, Nabi Nuh ya begitu. Karena Nabi Adam tegur ya gitu, ya kan sudah saya nasihati kamu, sudah jelas ini satu ini jangan didekati kok malah kamu coba gua. Karena ditipu oleh syaitan, ya nah, syaitan tukang mau nipu kok. Ngapain kamu ngomong tipuan syaitan? Ya gitu. Ini tertipu oleh syaitan, makanya ya Rob, kalau engkau tidak mengampuni aku, engkau tidak membelas kasihan aku termasuk orang-orang yang rugi. Demikian juga orang-orang yang beriman itu sifatnya gitu, selalu minta ampun kepada Allah. Makanya kalau nanti di pembahasan soal akidah juga ya, ada kadang-kadang kenapa tuh orang beriman sudah berikhtiar gampang ini ben selamat dari neraka, menjalankan semua perintahnya sekuat-kuatnya, menjauhi larangannya tanpa kecuali,
Ngono tok apa cukup selamat dari neraka? Oh, belum. Masih ndonga kalau di surat Al-Furqan ya. Ini Rabbana apa namanya? Mendoa kepada Allah ya. Itu isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, palingkanlah kami dari siksa jahanam. Jahanam itu siksanya membinasakan. Ini kalau saya baca di tafsir-tafsir gitu. Kenapa kok begitu? Sebab orang beriman itu menganggap amalannya terlalu kecil. Amalannya terlalu kecil. Jangankan kita, Nabi ngumbar jana ra cukup. Iya. Kan Rasul menyampaikan, tidak ada orang masuk jannah karena amalannya saja, tidak ada. Sampai tanya, ya Rasulullah, wala anta, ya Rasulullah, wala ana, meskipun saya tidak cukup. Hanya saja kata beliau, Allah menyelubungi saya dengan rahmat. Ya, dibungkus dengan rahmat Allah. Kalau enggak dapat. Itu makanya usaha untuk menyelamatkan diri dari neraka apa? Ya, yang jelas nomor satu mesti menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua, mencari belas kasihan Allah, nangis kepada Allah. Ya Rabb isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya, itu antara lain itu dua hal ini yang perlu ya. Nomor satu harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua selalu minta kepada Allah supaya diselamatkan dari siksa jahanam, karena siksanya memang berat. Jadi kalau malam-malam saya sih dipikirin nanti nangis gara-gara kantongnya kotong saja. Anak kulo itu dari iso bayar, ini nangisnya gara-gara itu. Ya kalau soal dunia ini minta pada Allah boleh juga, tidak apa-apa boleh ya. Itu mintanya utang desa bayar, minta saja kepada Allah, diajari juga oleh Rasulullah SAW ya. Orang kabutan utangnya berapa miliar, tidak ada masalah, mintalah kepada Allah, nanti Allah memberikan, selesai. Ini tenanan doanya ya. Kan ada orang datang ya Rasulullah, ini saya ini selimuti gelisah mumet terus gara apa utang raiso bayar ya. Umuman lazimat ni wadain, jadi saya ini bulat, saya ini mumet pokoknya gelisah gara-gara utang jadi. Diajari, mau ndak tak ajari, kamu dongo saja ya. Diajarin doa ternyata sebenarnya kemudian diselesaikan oleh Allah, dibayari utangnya oleh Allah. Terus caranya bayar bagaimana? Jangan tanya saya. Oh, yang janjikan Allah kok tanya saya? Yang janjikan Allah, ya Allah memberinya lewat apa? Kita tidak tahu kan? Ya, iya tak? Kita kan tidak tahu. Yang penting kamu yakin tidak gitu loh. Misalnya kalau yakin nanti diberi oleh Allah. Ya, bisa jadi zaman kayak pekerjaan yang lancar, terus bayar utang, bisa jadi. Ya, bisa jadi sing mutangke wis gratis, rasa bayar, selesai, rasa kehilangan. Ya bisa saja. Segala macam bisa kok itu. Atau ada orang lain kasihan, disuruh apa ini sekarang ngaji tak bayar utangmu, selesai. Kalau ada yang gitu kan mungkin saja, semua bisa mungkin kalau Allah menghendaki, ya masalahnya. Tapi kalau orang malah, naudzubillah dari dzalik, malah tidak, wis ra ngaji-ngajian asah ini krungu marai kupingku mumet, ini panas, ini bolak-balik diogrok-ogrok jar, ogrok-ogrok sing ogrok-ogrok sapa? Mungkin gak bisa gender sogok ya, jebol kupingnya. Itu terus yang saya. Kalau tidak mau mengakui salahnya, ya bagaimana mau Allah berikan kelonggaran? Tidak bisa. Ya, jadi Allah mampu segala hal itu mampu, tidak ada masalah. Minta saja kepada Allah, diberi oleh Allah, selesai. Insya Allah. Makanya tadi jangan tanya kepada orang. Oh, yang janjikan Allah kok. Ya, dan Allah memberikan itu berbagai macam cara bisa. Terus gila dikatakan ya Nuh ihbit bisalamin minna, wahai Nuh
turunlah kamu dengan keselamatan dari kami, dari Allah. Bikin selamat juga gitu. Yang bikin selamat adalah Allah. Selamatnya bukan karena hebatnya Nabi Nuh, bukan karena orang-orang beriman, tidak. Karena Allah menyelamatkannya. Wa barokatin alaik, dan barokah atas kamu. Banyak barokah, barokat jamak ya atas kamu. Barokah ya. Ditambahi wala umamin minman ma'ak, dan atas umat-umat yang menyertai kamu. Ini orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh, yang konon jumlahnya hanya 80 orang. Hanya 80 orang. Wa umamun, dan umat-umat yang lain sanumatiuhum, kami akan berikan perbekalan atau kesenangan kepada mereka. Tsumma yamassuhum minna adzabun alim, kemudian akan menimpa mereka, mengenai mereka dari kami azab yang pedih. Jadi sudah selesai ya tentang dibinasakannya orang-orang kafir, selamat orang beriman. Turunlah kamu ya Nuh dengan keselamatan dari kami, selamat. Ada barokah. Yang namanya barokah itu banyak manfaatnya. Barokah ya, jadi punya duit yang barokah, manfaatnya banyak. Kalau uang tidak ada gunanya, ditumpuk-tumpuk saja, berapa triliun pun tidak digunakan untuk kebaikan, untuk sabilillah, tidak ada manfaatnya, itu tidak barokah. Ya, tidak ada barokahnya. Jadi barokah insyaallah ya. Bahkan pada umat-umat yang menyertai kamu itu malah, jadi ini maksudnya umat-umat ini ya semua umat yang ngikuti Nabi Nuh 80 orang dan keturunannya semua, tapi yang beriman, tetapi yang beriman itu sebagian manusia gitu. Jadi barokah ini tidak sama Nabi Nuh saja, ya anak cucunya sampai kiamat yang menyertai Nabi Nuh dari keturunannya, tapi yang beriman ini. Tapi ini kan umamun ini banyak umat juga ya. Pokoknya sampai belakang-belakang termasuk mudah-mudahan termasuk kita ini dapat barokah juga. Barokah dari Allah juga dari sini ya. Karena Nabi Nuh itu orang baik-baik tadi ya. Itu sampai generasi berikutnya. Tapi sebaliknya juga begitu. Ada wa umamun sanumatiuhum tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Jadi walaupun dari keturunan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman saja, yang dalam perahu itu dalam tahap itu orang yang baik-baik saja, itu nanti anak cucunya ya tetap akan terbagi menjadi dua golongan juga. Satu golongan ini termasuk orang yang baik-baik ya, diselamatkan oleh Allah, bisa masuk jannah. Nah, sebagian yang lain ya diberi kesenangan di dunia saja, terus disiksa oleh Allah karena kekafirannya. Jadi orang tidak usah jelas bangga, mbah saya orang terkenal. Mau misalnya bosan Pak Diponegoro, misalnya gitu ya. Usah apa lagi, ya, merasa kadang orang bangga, merasa punya keturunan darah biru. Kata darah biru kalau sampean jadi orang yang maksiat pada Allah dan rokok ya gitu. Termasuk habaib itu sebagian orang yang tergelincir, malah ada habaib jadi engkau ngaji tabat yada wae jadi ini. Kok tabat yada? Kok ngaji kon tabat yada? Maksudnya itu untuk mencela para habaib yang tidak beriman, merasa bangga dengan keturunan tapi tidak, amalnya tidak baik. Kau ngaji surat tabat jadi paham maksudnya? Belum orang mudeng ya wis. Maksudnya Abu Lahab itu termasuk Quraisy, paman Nabi tapi neraka, ngono. Tidak usah bangga dengan apa jadi habaib, ya gitu. Kamu habaib ngono. Apalagi yang bukan habaib seperti kita ini, yes habaib orang maksiat sisan, kok kan utang, innalillah. Wes kok kan utang ra ngaji sisan Melayu, innalillah. Iya. Gitu.
Ya sudah lah, namanya orang salah gampang ya salah ya seleh ngono wae. Salah seleh itu gimana? Pokoknya salah, mengakui salahnya, minta ampun kepada Allah, memperbaiki kelakuan, nanti Allah berikan kebaikan. Sudah. Orang itu janji Allah kan benar, iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, istighfar ini juga gitu. Ada hadis namanya apa? Man lazimal istighfar, katanya itu. Orang yang mau melazimi istighfar ini nanti akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, itu ada riwayat-riwayat seperti itu ya, yang diatur oleh Abu Daud. Walaupun sebagian mengatakan sanadnya memang dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Ya. Tapi sebagian ahli syarah menjelaskan ini sanadnya dhaif tapi isinya cocok karo Quran. Cocok karo Quran, tidak ada masalah. Antara lain tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Sebab orang-orang yang melazimi istighfar, ya. Istighfarnya yang tidak istighfar saja, istighfar artinya orang beriman beribadah kepada Allah atau bisa diganti dengan apa? Bertakwa, ya. Ini kan dijanjikan diberi apa? Jalan keluar dari segala macam kesulitan, diberi apalagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Minta saja kepada Allah, ya. Jangan malah lari dari apa? Kebaikan. Sudah salah, ragilem tobat, malah lari dari kebaikan. Orang ngaji-ngajian rasa ketemu konco, rasa ini mau lari sisa. Lah kalau kerjanya gitu bagaimana Allah mau menolong? Ya, sulit Allah mau menolongnya. Tapi kalau bersungguh-sungguh diberi kok itu. Banyak orang-orang yang istilahnya kejeglong gitu, terus kembali. Saya sering cerita dan menangani banyak orang. Ya, artinya beberapa orang yang terjeglong utang duit panas, ya. Utang duit panas, jadi utangnya cuma 600 juta. Utangnya yang bank, modal, terus dicicil beberapa waktu lama, terus dihitung utangnya jadi tinggal 1,2 miliar, gitu. Utangnya 600, terus dicicil tiap bulan, terus utangnya tinggal 1,2. Piye ngitungnya piye? Segitu itu katanya. Udah masuk akal ya. Mungkin nyata kok tidak masuk akal gitu. Nyata. Semuanya disita. Minta tolong sama satu disita. Wis ngono ya kon. Dicoke jare kono. Pokoke utangku bayar kuwi ya gelem ya wis. Ndak mau rumah sebenarnya mewah megah tapi ning gang sempit, mobil ra iso mlebu, ngedole angel. Nggih. Kan tidak setiap orang bisa tahu nih. Akhirnya besok pokoknya dibujuk-bujuk, pokoknya wong kono wis aku gelem bayar dikandani. Gelem bayar modal tok, punjulan tidak mau, dan gelem tak bayar gelem rata urus. Akhirnya mau juga banknya, timbang rabali. Selesai juga. Habis itu mulai lagi kerja lagi, ini dengan modalnya jaya lagi. Yo iso, iya. Asal orangnya sungguh-sungguh tenanan. Allah beri jalan keluar, tidak usah khawatir, gini loh, itu masalahnya gitu. Ya, tapi kalau orangnya sudah, ya bagaimana ini malah melayu, tidak pernah dengar nasihat, orang ngaji melayu sisa, ya wis ini, bagaimana mau Allah menolong? Dia tidak mau ditolongi, ditolong tidak mau kok, cara wong arep ngono kon ngewangi nyurung mobilnya mogok disuruh, ngono nang jero direm, oh, sing nyurung dengkelen no caranya. Iya ta iki. Disuruh kan nyurung jadi disuruh berang-berang malah direm. Iya ta iki. Ya ora masuk akal no carane ya jon. Gitu. Nah, jadi ini minta ampun kepada Allah terus turun ya. Nah, orang-orang yang ini dari keturunan orang-orang yang baik-baik ya.
dapat barokah sampai hari kiamat insyaallah. Gitu. Menurut ayat ini sebab ini katakan wa barokatnya alaika wa ala umamin miman ma'aka. Tapi sebaliknya orang-orang yang berbuat jelek ya tetap akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian di bagian akhir dari ceritanya Nabi Nuh ini ya, kan tilka min amba'il ghaibi, itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang nuhiha ilaika, kami mewahyukannya kepada engkau wahai Rasulullah, ma kunta ta'lamuha, tidak adalah kamu mengetahuinya, anta wala qaumuka, kamu dan tidak pula kaummu, min qabli hadza, dari sebelum ini, fasbir, maka bersabarlah, innal akibata, sesungguhnya akibat akhir urusan, sering ditambah ya, akhir urusan yang baik itu lil muttaqin, milik orang-orang yang bertakwa. Jadi nek wong Jawa ngerti liting dongeng ya. Apa liting dongeng ya. Jadi akhir dari sejarah ini, berita ini itu berita gaib yang ini Allah memberi wahyu kepada kamu. Kamu sebelum ini demikian kamu tidak tahu sama sekali, ya, tidak tahu sama sekali. Gitu. Sekarang diberitahu tujuannya apa? Ya, ini jadi pembelajaran lewat sejarah. Wasbir. Ini kan termasuk istilah caranya apa? Penghibur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghibur apa? Beliau dakwah sangat berat, dimusuhi oleh orang-orang kafir, terutama tokoh-tokoh, pejabat-pejabat dari sagi, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang yang berwenang katanya, ya, berwenang atau berwajib apa-apa namanya apa sebelum pokoknya sing jadi politik cuma selembar kertas, kertas tok sak suwek no mandek wis. Nggih. Ada kemaksiatan, orang perantau diprotes, di demo, di apa, menteles kayak serat kertas, bubar. Karena yang bikin kertas ini orang punya apa, berwenang. Itu yang sering memusuhi justru orang-orang itu. Jadi waktu Nabi SAW dakwah dimusuhi banyak orang begini, diberi sejarah itu loh, ceritanya Nabi Nuh. Lihatan Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Kurang lama berapa? Ya, kurang sabar apa? 950 tahun dakwah, dimusuhi, habis-habisan, dicemooh, apalagi dengan padang pasir gawe perahu. Ya. Di sebagian cerita malah jadi maaf disingi, kasih BAB, karena mereka apa namanya? Ya mencela, sampai difilmkan itu film itu ya. Boleh riwayatnya belum ketemu. Terus apa biasanya, terus ternyata apa, untuk membersihkan Allah memberikan jalan lain, doloro, obatnya apa, obatnya taek. Iya, obatnya itu di situ yang mereka buang di apa, perahunya Nabi Nuh sampai digojaki bersih, cuci bersih, obat. Gitu. Tenane wallahu alam ya. Gitu. Tapi yang jelas mereka mencemooh, ya jelas ya, mereka mencemooh, mereka menghina, mereka memusuhi, itu ya. Ini menjadi sejarah untuk penghibur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fasbir, sabarlah kamu ya. Kalau mendapatkan ujian-ujian, mendapat cemoohan, mendapat apa itu, kamu sabarlah, tidak apa-apa ya. Memang gitulah istilahnya hawane jadi wong Jawa. Itu orang-orang baik itu begitu itu. Jadi sekarang ini juga gitu ya. Jadi kalau ada, maaf, ini ulama-ulama kita, orang-orang baik, para pejuang kita dihinakan, dipenjarakan, dimusuhi, ya bersabarlah, ya bersabarlah. Tapi juga tentunya berikhtiar, kita misalnya ndonga-ndonga, ya bisa doa apa? Doa. Sebab apa? Orang yang tidak mempedulikan
urusan umat, ya laisa minna. Itu kata Rasulullah begitu. Jadi orang kalau ada saudara kita yang merasa ini didolimi, bukan merasa ya, ada orang yang memang didolimi, ya, musuhi dan seterusnya, ya itu yang lain juga jangan tinggal diam, paling tidak mendoakan, ya. Tidak bisa membantu tenaga, tidak bisa membantu duit, tidak bisa membantu apa, doa. Doa ini silahul mukmin, ya senjatanya orang beriman. Dungo garayopo, jangan garayopo, ya. Doa minta kepada Allah itu salah satu senjata orang beriman, mendoa. Nyatanya dungo kalau orangnya Allah beri. Kalau mau ngetok Allahumma aghithna hudan tenan, ya gitu. Sekarang kalau sampean merasa kekurangan air, ya sis kok tidak apa-apa, boleh, ya gitu. Ada orang terdolim, maka ada yang menganjurkan untuk sholat ini. Kalau malah Ustaz dungo gunung nazilah sudah 5 tahun lebih sana. Sini berah dungo gunung nazilah lagi. Sana sudah sejak dulu sebelum Habib Rizik ke mana, ke Mekah dulu sudah, karena malah didolimi, ya. Itu menurut beliau istiadatnya tuh doa terus sampai hari ini masih jalan, ya. Ya Nabi ndonga pisan terus kabul. Kita ini bukan Nabi, sampai 5 tahun belum terkabulkan ya terus ndonga nih. Masya Allah, ya. Itu dianggap termasuk apa namanya, kepeduliannya. Jadi sejarah ini ya diambil pelajaran wasbir, ya. Tapi innal akibata lil muttaqin. Maksudnya akibat apa ya? Akibat yang baik. Jadi nanti keberhasilan tetap mesti untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sebagaimana kalau ini orang-orang ahlul kitab juga begitu. Makanya kita ingat waktu di awal kitab Sahih Bukhari itu, ya, waktu Abu Sufyan ditanyai oleh Hirokla, ya, soal peperangan bagaimana. Ya al-harbu sijalun, perangi kayak timbon, naik turun, kadang menang kadang kalah, ya. Katanya apa, kata Hirokla ini, ya begitulah soal perangan itu ujian, nanti yang terakhir mesti menang Rasul, mesti menang. Ya, akibat mesti di tangan orang yang beriman, di tangan Rasul, mesti. Itu baru, kalau perang mesti begitu. Ya bersabarlah, ya. Memang Al-Quran ini jadi sifat, termasuk ini sifaun lil mukminin. Jadi obat, ya. Obat apa ya? Obat baik, obat secara hati, ya, terutama sekali. Berarti jengkel, marah pun sama orang-orang kafir, ya, disembuhkan dengan cara gini. Kemenangan ada di tangan apa? Orang beriman. Bahkan sebagian pasti ngajikan obat termasuk obat fisik. Kok obat fisik? Nyatanya sangat apa? Kalau jengking gitu, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kempus mari ya bisa, ya, bisa sembuh dengan izin Allah. Orang obat, ya obatnya Quran kuwi, ya, itulah Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini memang Masya Allah. Jadi kalau orang tidak peduli sama Al-Quran, salah besar. Al-Quran ini perkara yang sangat penting, ya, sangat berharga gitu. Kalau ini ya Bapak dan Saudara, kalau kita sampai lupa atau lalai bahasanya, tidak belajar Quran, salah besar. Ya, sekolah kita aduh-aduh, sekolah jadi insinyur, jadi dokter, profesor, jadi apalah, orang ngerti Quran, salah besar. Ya, salah. Kalau menganggap bahwa Al-Quran lebih murah atau lebih ringan daripada ilmu-ilmu yang lain, itu salah besar. Justru mestinya ini Al-Quran didahulukan daripada yang lain-lain. Kalau sudah ngerti Quran, ngerti hadis lah, mau belajar yang lain-lain baik untuk imbuhan, ya. Mestinya begitu, ya. Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran kadang memberikan nasihat ini lewat sejarah seperti ini, ya. Kadang memberi nasihat lewat ilmu pengetahuan, nasihat lewat ya bongsone apalah angkasa luar apa itu semua, ya.
Itu arahnya memang untuk memberi nasihat orang-orang yang beriman. Yang intinya supaya orang itu yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Benar, Allah Maha Adil, sehingga taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Intinya gitu. Ya. Kalau enggak berarti ya kita masih keliru dalam memahami. Biar taatnya itu sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tidak ada keraguan sedikit pun. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik, ya. Tidak boleh diganggu gugat. Ketetapan Allah Ta'ala. Itu sudah selesai tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya, ya. Jadi intinya situ supaya orang bisa mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya, ya, gitu. Intinya supaya orang itu dari sejarah ini mengambil pelajaran, orang taat kepada Allah. Kalau ada ujian-ujian, ya ujian-ujian itu ujian, harus bersabar sampai nanti Allah menurunkan pertolongannya. Jangan pesimis, ya. Sekarang misalnya dalam terpurukan misalnya, ya, kalau habis sudah dikuasai ini, itu ya belum saja, si jalur naik turun gitu. Ya. Harus yakin kemenangan di tangan nanti. Sebagainya kalau itu tentara-tentara Hamas, ya, yang didikan berapa tahun yang lalu itu, ya, itu mulai dari bondo melempar batu, intifada itu, ya, melempar batu tok. Padahal musuh nggawa tank, nggawa apa, musuh watu, orang nalar itu, ya, cara hitungan nalar, bukan masalah nalar apa tidak nalar, ya, yang penting ikhtiarnya itu, ikhtiarnya. Sekarang sudah mulai punya kekuatan yang lumayan, ya, bisa membuat kewalan orang-orang Bani Israel, orang Israel, ya, gitu. Itu ya karena dari pertolongan dari Allah. Makanya yang penting menjaga pertolongan dari Allah, bukan usaha manusia saja, enggak, ya, tidak. Isanya ya ikhtiar, tapi itu tidak dijaga, menjaga pertolongan dari Allah. Siapa yang ada sudah, ini kerikil ya kerikil, ini pelintang ya pelintang, begitu saja. Kalau nanti sudah bisa menemukan yang lebih canggih, ya pakai yang lebih canggih, ya, gitu. Kalau berita sekarang kan berita kan simpang siur, gitu. Biasa berita yang sampai kepada kita simpang siur. Tenani bagaimana itu ya tergantung si ngomong sopo, gitu, ya. Kalau tahu ke sana sendiri ya mungkin baru tahu, ya. Kalau enggak ya, gitu. Tapi yang jelas kita cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Kalau memang betul-betul sungguh-sungguh, kalau Allah sudah menolong, insya Allah selesai urusannya. Yakin nanti kemenangan ada di, walaupun bertahun-tahun, mungkin puluhan, mungkin sampai ratusan tahun, ya. Kemudian berikutnya ini pindah apa namanya, cerita lain, ya. Gak kelihatan tulisannya. Baru jam 11 Unjil nih. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad akhohum, akan saudara mereka. Kok meromel akhohum, ya. Di depan sudah ada walakot arsalna, gitu, atapnya ke depan sana. Nggih, kamu cari nanti di depan. Makanya walaqad arsalna ila adin akhohum huda, gitu maknanya. Kami sudah mengutus kepada kaum Ad, yang diutus siapa? Saudara mereka Hudan, Nabi Hud. Qala, berkata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, kalian mengabdilah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada buat kalian dari sesembahan, jadi tidak ada sesembahan buat kalian, ghairuhu, selainnya, selain Allah. In antum, tidaklah kalian, illa muftarun, kecuali orang yang
membikin-bikin atau bikin kebohongan, ya. Iftara ini bikin bohong. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajron, aku tidak minta kepada kalian atasnya, atas dakwah ini, ajron akan upah. Saya tidak minta upah sedikit pun kepada kalian untuk dakwah ini, gitu. In ajriya illa alal ladzi fataroni, tidak ada lain, ya, upahku kecuali atas zat yang menciptakan aku. Afala ta'qilun, apakah maka kalian tidak mau berpikir? Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, kalian minta ampunlah kepada Rabb kalian. Tumatubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara, dia akan mengirimkan dari langit atas kalian hujan yang lebat, hujan ya, diberi hujan, maksudnya midrar ini. Wa yazidkum, dan menambah pada kalian kuatan, satu kekuatan, ila quwwatikum, kepada kekuatan kalian, kekuatan yang akan ditambah dengan kekuatan yang lain. Wala tatawallau mujrimin, kalian jangan berpaling berbuat dosa. Jadi di sini ya, Nabi Hud alaihissalam ini juga diutus oleh Allah kepada kaum Ad, ya, namanya kaum Ad, kan biasa dikenal ini kaum Ad, ini kaum yang kuat-kuat, ya. Jadi kalau dari keturunan Nabi Nuh juga ya sudah, ini orang-orang diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang kafir dibinasakan habis, tinggal orang baik-baik saja. Nah, dari orang baik-baik ini kemudian muncul anak cucu, ya. Nah, cucu tadi kalau di akhir dari ada orang-orang yang baik dapat kebaikan barokah dari Allah sampai hari kiamat, yang beriman-beriman. Sementara yang kafir-kafir ini dapat apa? Siksa juga sama terus menerus, ya. Itu. Nah, ini diantara ini kemudian muncul orang-orang jelek-jelek ini. Ada orang-orang jelek ini kalau sudah mulai jeleknya muncul lagi, berat, Allah ngirim rasul lagi, ya. Nanti sudah itu dibinasakan lagi, tinggal orang baik-baik dok, kemudian gitu lagi dan seterusnya. Ini kemudian dari kaumnya Nabi Hud ini kaum Ad, ya. Nah, kaum Ad ini kaum yang juga durhaka kepada Allah. Maka terus oleh Allah, ya, dikirimlah Nabi Hud alaihissalam supaya dakwah kepada mereka. Dakwahnya apa? Dakwahnya sama. Dikatakan di sini kalau apa? Ubudullah, mengabdilah kalian kepada Allah. Kalau dikatakan ini akho, saudara, ya. Saudara di sini bukan seperti tadi. Saudara beriman, bukan. Jadi akhohum ini saudara-saudara dalam keturunan nasab, ya. Jadi arsalna ila adin, kami utus kepada kaum Ad, akhom saudara mereka. Saudara ini maksudnya saudara dalam nasab, keturunan. Memang para nabi itu diutus dari kaumnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang diutus dari kaumnya, artinya dari orang Arab, ya orang Arab, ya. Kalau kaum Ad ya dari apa? Nabi Hud ini termasuk kaum Ad juga. Sehingga mereka kenal sejak kecil, tahu pribadinya, tahu begini-begini dan sebagainya, ya. Bahkan biasa diangkat walaupun orang-orang miskin, dan tapi dari keturunan orang-orang yang mulia, keturunan orang-orang yang bangsawan, yang terkenal baik-baik, akhlaknya baik, ya. Kalau uangnya tidak mesti, ada yang kaya raya ya ada kan Nabi Sulaiman, ya. Ada yang miskin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk miskin tidak ada masalah, itu tidak mempengaruhi apa-apa.
Nah, perintahnya sama. Jadi para nabi, para rasul, pokoknya umat ini supaya taat kepada Allah, ubudullah, mengabdi kepada Allah. Perlu dipahami yang namanya mengabdi itu intinya adalah taat. Jadi yang mengabdi kepada Allah intinya taat kepada Allah. Taat itu bagaimana? Taat artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah mengabdi. Ya. Gitu. Jadi semua ini diberitahu bahwa kita ini manusia, makhluk diciptakan oleh Allah, nanti akan kembali kepada Allah, maka tugasnya hanya mengabdi kepada Allah. Kalau tidak mengabdi disiksa oleh Allah. Itu semua dakwahnya para nabi, para rasul seperti itu. Tidak ada yang lain, pokoknya taat kepada Allah. Ya. Makanya nanti ada istilah setiap kedurhakaan mengandung kesyirikan, dan gitu. Iya. Setiap kedurhakaan mengandung apa? Kesyirikan. Pokoknya orang maksiat ini mesti mengandung syirik. Kenapa kok mengandung syirik? Sebab yang namanya mengabdi itu, mengesahkan itu adalah taat. Ya, kalau orang tidak taat kepada Allah, mesti taat kepada selainnya. Kalau taat kepada selainnya berarti musyrik. Taatnya kepada Allah. Gitu. Ya, apapun juga ya. Makanya kalau orang beramal, tadi saya sampaikan, kalau beramal ya dipikir ini enek ganjarannya ora segunai dalam rangka ketaatan kepada Allah apa bukan gitu. Itu penting. Kenapa? Ya itu yang hidup untuk taat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Kalau ada unsur ibadah, unsur taat kepada Allah walaupun dalam urusan dunia, ya kamu diganjar. Misalnya ya sampean mau kerja gawe pabrik besar, beda. Terus karena punya duit banyak, mau bikin pabrik lagi yang lebih gede. Nah sekarang dipertanyakan, niatmu apa? Itu saja. Ya, niatnya apa? Kalau niatnya baik bagaimana? Misalnya niat baik, muslimin banyak yang nganggur. Bagaimana mereka tidak punya pekerjaan? Bikin lapangan pekerjaan biar masuk ini kerja. Hasilnya nanti untuk sabilillah, bagus sekali, tidak ada masalah. Di pabrik 200 rapopo. Ya, asal niatnya apa? Benar. Tapi kalau niatnya sekedar untuk ya ben duit akeh, ben seneng, biar suka, gitu saja. Ya itu bukan tidak, ya boleh, tapi ya sekedar gitu nanti jadi berat urusannya di hadapan Allah. Ya. Misalnya halal zakatnya diberesi semua, sudah wah bisa dibayari kabeh. Ya aman juga, cuma ya itu manfaatnya kurang, nanti memperberat apa hisabnya di hadapan Allah. Tapi kalau niatnya baik, tadi misalnya bercontoh tadi, muslimin sekarang ini susah, tidak punya pekerjaan, dikasih duit dok itu ya bisa dikasih duit saja gitu. Tapi kan sekali habis ya. Tapi kalau dibikinkan tempat pekerjaan, bisa kerja terus dapat gaji terus saja untuk anak keluarganya, bagus. Kalau niatnya gitu untuk kepentingan Islam dan muslimin, baik, tidak apa-apa. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah niatnya bagaimana. Kalau dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah, pada ubudullah tadi, baik, tidak ada masalah. Tapi kalau niat yang niat yang lainnya, ini yang perlu dipertanyakan. Iya. Dibayangkan niatnya karena jari ini cuma ini tidak cuma omong loh ya, tidak cuma omongan saja. Ya. Kalau omongan kan diputar-putar gampang, ngomong jari lidah tidak bertulang jadi ini. Nah, bukan sekedar omongan, tapi memang ini untuk apa? Kepentingan betul, untuk kepentingan untuk umat Islam ini baik, tidak ada masalah. Insya Allah diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Itu perintah ubudullah itu gitu, ini taat kepada Allah. Jadi semua perbuatan, semua perkataan supaya diperhitungkan ini untuk dalam rangka mengabdi kepada Allah, taat pada Allah apa tidak. Ubudullah itu begitu. Bab ma min ilahin malakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun, tidak akan kecuali bikin bohong saja. Jadi kalau kalian menyembah kepada selain Allah, taat kepada selain Allah, itu cuma kebohongan demi kebohongan. Ya, itu hal yang tidak baik. Ini pesannya Nabi siapa?
Nabi Hud langsung kepada kaum, tambah lagi, hei kaumku, sebagai bukti kalau ini benar, saya tidak minta upah pada kalian. Untuk berdakwah ini tidak butuh duit, tidak butuh kekuasaan, tidak butuh apa-apa. Butuhnya apa? Saya minta pahala kepada Allah, in ajriya illa 'ala Allah 'alal ladzi fataroni di sini. Afala ta'qilun. Jadi ya, dakwah juga begitu, bukan kok nanti pilihan saya biar saya jadi anggota dewan. Dilakasan do pilek. Ya. Pilek itu. Gua pakai watuk orang pokoknya pilek. Ya. Tidak untuk pilek biar jadi anggota dewan, enggak. Kalau orang dakwah untuk itu ya lain ceritanya. Ya. Kalau orang yang mau begitu, mau lihat begitu, mau bagaimana ya monggo saja, urusan sampean kepada Allah. Ya, kalau niatnya betul lurus loh ya, betul mau menyelesaikan persoalan, tenan pora ini jadi masalah. Ya. Tapi kalau Nabi Yusuf kan juga gitu. Nabi Yusuf kan minta apa? Ij'alni ala khazanil ard. Jadikanlah saya di bagian, saya mungkin bulog ya ini. Iya. Bagian apa? Urusan pangan ya. Khazanil ardi. Ini hafidun alim. Tapi ada ini hafidun alim. Saya itu bisa menjaga, bisa pinter. Kayaknya kalau ini ngangkat sebagai pegawai itu gitu. Bisa amanah. Nggih. Amanah golek apa? Golek karyawan ya. Golek sing iso nyambut gawe, bisa mengerjakan yang dikerjakan, amanah. Pinter tok, entek duitmu. Iya, mak pinter saja bisa ini, tapi khianat habis sudah. Atau jujur, ini nggak iso kerja, salah wae lah, rugi terus ya. Gitu. Caranya makanya dua, ya, hafidun alim. Jadi kalau memang mau negara ini rusak sama mau berdiri untuk memperbaiki, niatnya bagus silakan. Ya. Nah, lewat apa ini jadi soal kadang-kadang ya, soal ya gitu kan. Kalau soal pemilu menang apa kalah ini bukan soal ya, yang penting kita usahakan benar, jangan sampai menyimpang dari aturan Allah. Sebab maksiat pada Allah itu dosa, itu tidak boleh gitu ya. Yang diperjuangkan apa? Urusan hukum bukan hukum Allah ya, jadi batil asli ini ya. Nah cuma kadang-kadang masih terus daripada ini gambarnya paling pol pomoyo ahafud dororain. Nopo ahafud dororain? Ambil yang paling ringan dari dua yang madorot. Jadi podo bosok podo elek ini. Tapi ada yang lebih ringan. Ya. Secara usul fikih gitu, ambil yang lebih ringan dari kemadharatan yang ada. Paling pol itu saja. Biar boleh bagaimana ya, cari yang dororain ini apa ahafud dororain ini. Paling pol begitulah ya. Gitu. Sebab ini kalau misalnya kalah belum tentu tidak baik, ya. Kok tidak baik bagaimana? Masalah belum selesai, ya. Harusnya kalah Muslim bersatu padu jadi kuat, ditolong oleh Allah, selesai semua. Tidak ada masalah juga. Cuma bukan sekarang, gitu ya. Harus masih bersabar lagi, nah, mungkin saja. Gitu. Jadi masalah tidak mau berhenti ya, pas sebentar saja gitu ya. Jadi para nabi, para rasul dakwah tidak pernah apa? Minta upah. Nah kita juga itu kalau dakwah jangan dibalik. Bukan dakwah untuk cari penghidupan, tapi cari penghidupan untuk berdakwah. Wali ini justru cari penghidupan untuk berdakwah. Iya. Kerja untuk berdakwah. Ya tak wali nanti gosong. Gitu enggak benar. Ditambah lagi ya kaum istaghfiru rabbakum, kalian minta ampunlah kepada Allah. Karena kamu sudah berbuat salah, kamu menyembah pada selain Allah, salah besar, minta ampunlah pada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Kalau orang ini mau minta ampun dan bertaubat, ya di sini yursilis sama alaikum midrara, kamu akan diberi hujan, diberi rezeki oleh Allah, gampangnya gitu.
Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kekuatan ditambah lagi dengan kekuatan yang lain, tambah lagi, tambah kuat. Dan jangan berpaling untuk berbuat dosa, jangan. Itu nanti kamu akan rugi sendiri. Ini baru permulaan dari dakwahnya Nabi Hud alaihissalam ya, yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Ya, kita jalan berdakwah segitu, mengambil pelajaran. Inilah yang didakwahkan itu apa, sampaikan ini. Jadi dakwah tidak ngajak yang partai ya. Nah, lain lagi ceritanya ya. Dia dengan partai-partai ya, nanti akhirnya ya. Jadi kita jangan terikat dengan partai-partai ya. Dakwah benar-benar mengajak orang untuk taat kepada Allah supaya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Baik, ini sudah jam 11:30. Saya kira sampai ini saja dulu. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan apa yang saya sampaikan. Tidak ada? Ada sekian saja. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.